Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Firdaus Imran dengan NIM 293241171 dari kelas Nmark 3 di grup 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu modul di sistem ERP Odoo, yaitu sistem inventory untuk PT Kaki Melangkah. Untuk selengkapnya, mari kita simak penjelasannya. Oke, kita masuk ke modul inventory. Nah, kalau mau masuk ke modul inventory, dari home kita klik aja sebelah kiri, kita klik inventory. Nah, jadi modul inventory adalah tempat di mana semua informasi mengenai produk kita yang ada di sistem. Di PT Kaki Melangkah itu sendiri, semua informasi ada di sini. Gunanya untuk apa? Jadi nanti semua inventory itu produk-produknya akan dimuat di informasinya di modul inventory ini. Yang mana dari sana akan terhubung saat melakukan sales order. Kita bisa melakukan sales order dan pilih produknya. Kemudian juga kita bisa melakukan vendor build ke PO. Kemudian juga nanti terhubung sama sistem POS. Bagaimana? Pertama-tama di overview sendiri akan muncul seperti semacam dashboard pergerakan produk kita seperti apa. Kemudian kalau kita ke products, maka akan muncul semua produk yang akan masuk ke sistem kita. Kita klik dulu produknya, kita klik sekarang. Nah, kebetulan di sini ada 4 produk. Ada Adidas Ultra Boost, Air Jordan 1, Nike Air Max, dan Vans Old School. Terlihat semua ya, dari price-nya, terus dari jumlah produknya. Kita sampling di Adidas Ultra Boost ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat detailnya Adidas Ultra Boost, kita pastikan agar bisa dilakukan transaksi untuk produk ini, kita pastikan salesnya kita centang, point of salesnya juga kita centang, dan jangan lupa purchase-nya juga kita centang, karena bahwa produk ini akan nantinya kita lakukan PO ke vendor untuk masuk ke inventory kita. Produk type-nya itu nanti berupa goods ya teman-teman, karena ini barang. Kemudian function policy-nya itu berdasarkan yang di order gitu. Nah, kebetulan ini ada sekitar 201 unit. Dan kemudian bagian ada cost-nya. Cost ini menandakan adalah harga yang dibayarkan ke vendor untuk satu unit produk Adidas Ultra Boost-nya. Jadi ini semacam harga modal ya teman-teman, 2.250.000. Itu sales price-nya sendiri adalah harga yang kita jual ke customer. Gitu. Jadi ada selisih marginnya antara cost dengan sales price. Gitu. Nah, kategorinya itu adalah shoes atau sepatu. Kita juga bisa menambahkan dia ke kategori lainnya gitu. Untuk membuat kategori ini kita bisa ke menu kategori, lalu kita bisa pilih new. Misalnya kita bisa masukkan dia masuk ke kategori mana kalau kita ingin buat satu kategori baru. Kalau misalnya dia itu merupakan child atau dari satu parent kategori, kita bisa membuat kategorinya. Misal baru parent gitu. Nah, kita selanjutnya nanti atributnya adalah kita bisa menambahkan, karena sepatu ini kita jual ada variannya 38 hingga 44. Caranya bagaimana? Kita bisa add, misalnya kita pakai yang sudah ada, misalnya shoe size-nya ya, yang sudah masuk ke markas secara otomatis, yang sudah masuk ke atribut shoe size-nya ini gitu. Ini akan masuk di sini. Tapi kalau misalnya kita ingin suatu atribut baru, kita tambahkan atributnya adalah warna baru misal gitu. Misal kita search, kita tulis warna baru gitu. Terus maka value-nya yang sudah kita masukkan dari atribut baru akan muncul di sini. Gunanya apa? Nanti saat customer melakukan pembelian produk ini, maka value-nya yang sudah kita masukkan sesuai atributnya, misal size-nya akan muncul, kita hapus dulu saja, nanti kemudian di sell, kemudian ke point of sales-nya gitu. Jadi memang ini terbilang cukup praktis ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti punya usaha gitu terkait barang gitu, bisa semua di sini, sangat mudah lah, sangat easy to use gitu. Kita bisa lihat gitu purchase-nya nanti vendornya pakai vendor apa nanti yang masuk gitu. Pokoknya semua di sini sangat-sangat detail, tercantum semua data-datanya yang ada di sini gitu.
Kayak dari PT Sneakers Indo Supply harganya 2.250.000 dan PT Footwear kebetulan harganya sama ya teman-teman unit price-nya gitu. Terus selanjutnya adalah nanti kalau di sini kita setting nih kuantitinya minimal misal nanti 5 berarti kita memesan ke vendornya PT Footwear itu 5 unit agar bisa membeli melalui PT Footwear Global gitu. Jadi ini kayak quantity minimumnya. Kontrol polisinya ini berkaitan dengan bills-nya. Itu akan diterbitkan ketika receive sesuai dengan kuantitinya. Ini untuk detail lainnya akan terhubung dengan modul-modul lainnya gitu. Kalau misalnya membuat suatu produk yang baru kita tinggal klik new, nanti detail-detailnya yang sudah disebutkan nama produk kayak apa, kemudian gambar produknya apa kita bisa isi, kemudian itu sudah dijelaskan tadi produknya yang dimasuk kategorinya mana, cost ke vendornya itu berapa, atau kita melakukan PO ke vendor berapa, kemudian kita jual harga sales price-nya itu customer berapa, seperti itu ya. Cukup mudah ya teman-teman menggunakan aplikasi Odoo ini gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait dengan aplikasi Odoo ini. Sekian, terima kasih.